Tayangan ini masih berhubungan dengan elektron, proton, dan neutron. Pada tayangan ini, kita akan mengenal apa itu isotop, ion, dan juga bagaimana penamaan senyawa berdasarkan unsur penyusunnya. Untuk memahami terkait isotop, maka terlebih dahulu kita pahami terkait dengan nomor massa. Sebelumnya telah dibahas bahwa nomor massa merupakan hasil penjumlahan antara neutron dan proton. Adapun kedua partikel tersebut terikat kuat pada inti atom. Beberapa unsur diketahui memiliki lebih dari satu nomor massa. Hal ini disebabkan karena adanya jumlah neutron yang berbeda. Misalkan unsur natrium diketahui memiliki nomor massa 23 dan 24. Hal ini disebabkan karena natrium ada yang memiliki neutron 12 dan ada yang memiliki neutron 13. Hal tersebutlah yang menjadikan natrium muncul dengan dua nomor massa, yaitu 23 dan 24. Jadi dapat disimpulkan bahwa isotop adalah suatu unsur yang memiliki lebih dari satu nomor massa, di mana jumlah protonnya sama, namun jumlah neutronnya berbeda. Jadi suatu unsur dapat dibuat menjadi isotop apabila ke dalam unsur tersebut ditambahkan suatu neutron. Secara sederhananya seperti itu. Namun pada prakteknya mungkin tidak semudah yang ditayangkan. Beberapa isotop dari suatu unsur ada yang stabil, namun ada pula yang bersifat radioaktif. Beberapa contoh isotop diantaranya ada klor, hidrogen, karbon, dan sebagainya. Baik, itulah sedikit tulisan kita terkait dengan isotop. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan ion. Jika sebelumnya isotop berkaitan erat dengan jumlah neutron di dalam suatu unsur, maka pada ion, partikel yang terlibat bukan neutron, melainkan elektron yang senantiasa bergerak bebas. Ya, muatan ion sangat berhubungan erat dengan elektron. Muatan ion muncul dalam rangka menjadikan suatu unsur berada dalam kondisi stabil, yaitu mencapai hukum oktet atau memiliki jumlah 8 elektron di kulit terluarnya. Adapun cara suatu unsur untuk mencapai suatu hukum oktet, yakni dengan melepas elektron atau mengambil elektron. Kita pahami dulu gambar berikut ini. Kita ketahui bahwa golongan itu menandakan jumlah elektron pada kulit terluar atau dikenal sebagai elektron valensi. Elektron valensi akan menandakan jumlah muatan dari unsur pada golongan tersebut. Misalkan golongan 1A, maka terdapat 1 elektron pada kulit terluar. Golongan 7A, maka terdapat 7 elektron pada kulit terluar. Setiap unsur pada golongan 1 hingga 7 akan berupaya untuk mencapai level kestabilan, yakni hukum oktet, di mana terdapat 8 elektron pada kulit terluarnya. Maka yang dilakukan oleh setiap unsur pada setiap golongan adalah: pertama, unsur pada golongan 1, 2, dan 3A akan cenderung melepaskan elektronnya supaya kulit terluarnya kosong sehingga mereka stabil. Sedangkan unsur golongan 5, 6, dan 7 akan cenderung mengambil elektron, di mana kulit terluarnya kekurangan elektron untuk mencapai jumlah 8. Oleh karena itu, kecenderungan golongan 1, 2, dan 3A akan bermuatan positif karena melepaskan elektron. Dan golongan 5, 6, dan 7 akan bermuatan negatif karena kekurangan elektron atau mengambil elektron. Kenapa bisa demikian? Suatu unsur ada yang melepas elektron dikarenakan pada kulit terluarnya mengalami kelebihan jumlah elektron. Sehingga untuk mencapai kondisi stabil atau oktet, maka unsur tersebut akan melepaskan elektronnya. Unsur yang kelebihan elektron akan bermuatan positif. Oleh karena itu, setiap unsur yang melepaskan elektron, maka ia akan kehilangan elektron. Misalkan, ada unsur natrium dengan nomor massa 23 dan nomor atomnya 11, dan dia bermuatan positif 1. Maka unsur natrium tersebut melepaskan 1 elektron. Sehingga unsur tersebut akan kehilangan sebanyak 1 elektron karena dia tadi melepaskan.
Harap diingat bahwa yang berkurang hanya jumlah elektron saja yang ada di kulit terluar. Sedangkan jumlah proton dan neutronnya tetap karena dia terikat dengan inti. Jadi, jumlah elektron dari natrium yang awalnya 11 berubah menjadi 10 karena kehilangan 1 elektron. Adapun protonnya tetap 11 dan neutronnya tetap 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Setiap unsur yang bermuatan positif kita sebut sebagai kation. Jika sebelumnya kita mengetahui bahwa ada unsur yang kelebihan elektron, kita juga mengenal ada juga jenis unsur yang kekurangan elektron, di mana unsur tersebut membutuhkan jumlah elektron untuk mencapai tingkat kestabilan atau room of third. Karena kekurangan, maka unsur tersebut akan bermuatan negatif. Oleh karena itu, setiap unsur yang kurang elektron maka dia akan mengalami penambahan sejumlah elektron karena dia mengambil elektron untuk mencapai room of third. Misalkan ada unsur klor dengan nomor massa 29, nomor atom 17 dan bermuatan minus 1, maka jumlah elektronnya akan bertambah dari 17 menjadi 18 karena dia sekali lagi mengambil 1 elektron. Sedangkan protonnya tetap yaitu 17 dan neutronnya tetap yaitu 29 dikurangi 17 sama dengan 12. Dan setiap unsur yang bermuatan negatif biasanya kita sebut sebagai anion. Kation dan anion kita sebut sebagai ion. Jadi kita simpulkan sekarang bahwa definisi dari ion adalah setiap unsur ataupun senyawa yang memiliki muatan, baik positif maupun negatif. Kita mengenal adanya ion monoatomik dan ion poliatomik. Ion monoatomik merupakan unsur yang bermuatan, sedangkan ion poliatomik merupakan senyawa yang bermuatan. Bagaimana memprediksikan apakah suatu unsur di dalam molekul senyawa bermuatan positif atau negatif, atau kita kenal sebagai kation atau anion? Maka kita bisa telaah dari unsur lawannya, termasuk golongan lebih kecil atau lebih besar dari unsur terkait. Misalkan pada CH4 kita gunakan C termasuk golongan 4A dan H golongan 1A, maka C akan menjadi anion dan H akan menjadi kation. Namun pada CO2 dikarenakan C golongan 4A dan O golongan 6A, maka C akan menjadi kation dan O akan menjadi anion. Baik, bahasan terakhir dari tayang kita ini adalah terkait dengan penamaan senyawa kimia berdasarkan unsur penyusunnya. Untuk memahami penamaan ini, kita harus pahami dahulu bahwa setiap senyawa selalu tersusun atas 2 spesi, yakni spesi kation yang bermuatan positif dan spesi anion yang bermuatan negatif. Biasanya, pada beberapa tata nama, kation selalu disebutkan terlebih dahulu, kemudian nama anion disebutkan berikutnya. Adapun pada penulisan rumus molekul, kation selalu dituliskan terlebih dahulu, baru kemudian anion. Namun ada beberapa yang tidak demikian. Misalkan asam asetat, etanol, di mana posisi anion dituliskan terlebih dahulu. Baik, kita mengenal terdapat 3 tipe penamaan senyawa kimia, yaitu penamaan tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1 merupakan jenis penamaan sederhana yang berlaku untuk setiap senyawa di mana kationnya merupakan jenis logam ringan, yakni unsur golongan 1A, 2A, dan 3A. Pada tipe ini, penamaan kation disebutkan utuh nama unsurnya seperti natrium, kalium, magnesium, dan lain sebagainya. Kemudian diikuti dengan nama anion yang diakhiri dengan kata ida jika dalam bahasa Indonesia atau ide jika dalam bahasa Inggris. Misalkan NaCl, kita tahu Na merupakan golongan 1A, maka Na ini adalah kation, kita sebutkan langsung nama unsurnya yaitu natrium. Dan Cl merupakan anion,
maka kita sebut sebagai klorida. Sehingga NaCl kita sebut sebagai natrium klorida. Contoh berikutnya CaS. Kita tahu bahwa kation dari CaS adalah Ca yang merupakan golongan 2A. Maka namanya jadi kalsium. Sedangkan anionnya adalah S yaitu golongan 6, sehingga kita sebutkan CaS sebagai kalsium sulfida. Itu adalah penamaan tipe 1. Berikutnya adalah penamaan tipe 2. Penamaan tipe 2 berlaku apabila kation dari unsur penyusun senyawa tersebut adalah berupa logam transisi atau golongan B dan logam berat. Sama seperti pada penamaan tipe 1, kation disebutkan dengan nama unsurnya. Misalkan Fe disebut unsur besi, Zn disebut seng atau zinc, Pb disebut timbal atau lead, dan lain sebagainya. Bedanya dengan tipe 1, jumlah ion dari kation tersebut diikutsertakan pada penamaan, sehingga akan menjadi nomor dari unsur tersebut dan ditulis dengan angka Romawi. Misalkan Fe3+ akan menjadi besi dalam kurung angka 3 Romawi, atau bahasa Inggrisnya iron dalam kurung 3 Romawi. Zn2+ akan menjadi seng dalam kurung 2 Romawi. Cu+ akan menjadi tembaga dalam kurung 1 Romawi. Adapun anion disebutkan berikutnya dengan penyebutan sama seperti pada tipe 1, yakni diakhiri dengan akhiran ida. Contoh, FeCl3. Kalau kita pisahkan, maka terdiri dari 2 spesies, yaitu Fe3+ dan Cl-. Karena Fe merupakan logam transisi atau golongan B dan bermuatan 3+, maka penamaannya menjadi besi 3 klorida. Contoh lainnya, PbO. Kalau kita pisahkan, maka terdiri dari 2 spesies, yakni Pb2+ dan O2-. Dikarenakan Pb2+ merupakan golongan logam berat dan memiliki muatan 2+, maka penulisannya menjadi timbal 2 oksida. Contoh lainnya, CuCl. Kalau kita pisahkan, maka terdiri dari 2 spesies, yaitu Cu+ dan Cl-. Dikarenakan Cu+ merupakan golongan transisi dan bermuatan 1+, maka penulisannya menjadi tembaga 1 klorida. Itu adalah penamaan tipe 2. Berikutnya adalah penamaan terakhir, yaitu penamaan tipe 3. Penamaan tipe 3 ini digunakan apabila kationnya merupakan golongan 4A, 5A, atau 6A. Senyawa yang diberikan nama tipe 3 ini memiliki sifat ikatan kovalen antara kation dan anionnya. Terdapat perbedaan antara tipe 3 dengan tipe 1 dan tipe 2, di mana pada tipe 3 ini kation dan anion diberikan prefiks atau awalan sesuai dengan jumlah dari unsurnya, baik kation maupun anion. Adapun penyebutan kation sama seperti pada umumnya, yakni disebutkan sesuai nama unsurnya, dan anion diakhiri dengan akhiran ida. Hanya bedanya tadi, yaitu adanya penambahan prefiks atau imbuhan di depan nama kation dan anion sesuai dengan jumlahnya. Adapun prefiks imbuhan atau awalan sesuai dengan jumlahnya tersebut dapat dilihat pada gambar, ya. Di mana contoh jika 1 disebut mono, 2 disebut di, 3 disebut tri. Khusus kation, biasanya jika jumlahnya 1 atau mono, maka jarang disebutkan. Contoh CO. Kation pada CO adalah C yang merupakan golongan 4A, maka disebutkan sebagai karbon. Adapun oksigen, karena hanya berjumlah 1 saja, maka disebut sebagai monooksida. Maka CO disebut sebagai karbon monoksida. Contoh berikutnya, CO2. Kation pada CO2 adalah C yang merupakan golongan 4A, maka disebut sebagai karbon. Adapun oksigen berjumlah 2 sehingga disebut dioksida, maka CO2 disebut sebagai
karbon dioksida. Bagaimana dengan N2O5? Kation pada N2O5 adalah N yang merupakan golongan 5A. Karena N pada senyawa ada 2, maka diberikan imbuhan di, sehingga penyebutannya adalah dinitrogen. Adapun oksigen pada senyawa terdapat 5, sehingga diberikan imbuhan penta, sehingga N2O5 disebut sebagai dinitrogen pentaoksida. Sudah dapat dipahami ya, bagaimana menyebutkan nama suatu senyawa? Pertama kita lihat dulu jenis kationnya, termasuk golongan apa. Maka selanjutnya kita tetapkan tipe penamaan yang mana dari senyawa tersebut. Begitu pula jika sebaliknya. Jika kita akan mengkonversi dari nama senyawa menjadi rumus kimia, maka terlebih dahulu kita telaah termasuk tipe penamaan yang mana. Contoh, soal magnesium klorida. Dikarenakan tidak ada nomor setelah kation, maka sudah pasti bukan tipe 2. Kita telaah, kation dari magnesium klorida adalah magnesium atau Mg yang merupakan golongan 2A. Maka penamaan yang digunakan adalah tipe 1. Karena golongan 2A, maka Mg akan bermuatan 2+. Klorida sebagai anion merupakan golongan 7A, sehingga bermuatan -1. Maka kita tuliskan, kini kita memiliki Mg2+ dan Cl-. Pada saat keduanya digabungkan, maka muatan dari setiap unsur akan menjadi angka jumlah dari unsur lawannya. Muatan 2+ pada Mg akan menjadi angka jumlah klor, sehingga Cl akan berjumlah 2. Maka magnesium klorida penulisannya adalah MgCl2. Contoh lainnya, besi 3 oksida. Kita telaah besi merupakan golongan transisi. Oleh karena itu, pada kation terdapat angka Romawi 3. Angka Romawi 3 ini menandakan muatan ion dari besi tersebut, sehingga besi ditulis sebagai Fe3+. Oksida kita ketahui merupakan unsur oksigen yang berada pada golongan 6A, sehingga kita tahu bahwa golongan 6A akan bermuatan -2. Kini kita memiliki Fe3+ dan O2-. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, muatan suatu unsur akan menjadi penjumlah dari muatan unsur lawan, sehingga 3+ pada Fe akan menjadi penjumlah oksigen, dan sebaliknya 2- pada oksigen akan menjadi penjumlah pada Fe, sehingga Fe akan berjumlah 2 dan oksigen akan berjumlah 3. Maka penulisan besi 3 oksida, rumus molekulnya adalah Fe2O3. Nah, mudah ya bagaimana kita menuliskan nama senyawa dari rumus molekul dan sebaliknya. Perhatikan juga terkait dengan adanya ion-ion poliatomik yang umum digunakan dan diberikan nama trivial atau nama lazim seperti yang tampak pada tabel berikut. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan pada tayangan ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada materi berikutnya.